Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salat jawab edisi Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan malam ke-10 Ramadan 20 Maret 2024 Masehi. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan para santri dan diberkahi dakwahnya. Amin. Afwan Ustaz, ada pertanyaan dari teman ana, kami di Dusun Kerinci. Awam di sini menganggap bahwa orang yang junub belum mandi dan sudah masuk fajar, puasanya tidak sah atau dikurangi karena dalam keadaan najasah mughalladhah. Lalu ada kasus kemarin lalu, ada yang ketiduran terlambat sahur, waktu tersisa hanya 10 menit, dan dia masih junub dengan istrinya. Apakah harus mandi terlebih dahulu daripada sahur? Karena air sangat dingin, harus menghangatkan air, dan sahur pun makanannya harus dihangatkan. Bagaimana ini Ustaz? Mandi dulu atau sahur dulu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertanyaan yang sangat kompleks ini kita jawab. Pertama, perlu diketahui bahwa keyakinan seseorang yang junub di malam Ramadan dikarenakan istrinya, maka tidak menjadi puasanya itu batal atau dikurangi atau tidak diterima, dikarenakan seseorang ini sudah masuk adzan yang kedua dan masih keadaan junub. Maka junub ataupun najasah al-mughalladhah yang ada padanya tidak mengurangi pahala puasa atau bahkan menyebabkan penghalang dari diterima pahala puasa. Maka telah datang hadis-hadis yang sahih. Pertama, datang dari Aisyah dan Ummi Salamah, dari dua sahabiatan, istri Nabi keduanya. Dan mereka mengetahui bagaimana keadaan Nabi di saat malam-malam junub bersama mereka dan juga di bulan Ramadan. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah dan Ummi Salamah, keduanya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yudrikuhul fajru, bahwa Nabi dulu didapati telah masuk kepadanya al-fajr. Wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub dari istrinya. Min ahlihi, dari istrinya. Summa yagtasilu wa yasumu, maka Nabi mandi setelah masuk adzan yang kedua. Wa yasumu, dan Nabi melanjutkan puasa. Di dalam hadis ini muttafaqun alaih dari Aisyah dan Ummu Salamah berbarengan. Maka telah berkesendirian riwayat Imam Muslim dari Aisyah berkesendirian dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayagtasilu wa yasumu. Ini khabar dari Aisyah berkesendirian Muslim bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapati fajar telah adzan yang kedua. Dan Nabi dalam keadaan junub, belum mandi dari istrinya. Maka Nabi mandi setelah adzan untuk sholat fajar dan berpuasa. Dan begitu pun berkesendirian dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz bahwa dia memberitakan fatwa an rajulin yusbihu junuban ayasumu, di mana seseorang datang mengadu kepada Ummi Salamah bahwa dia dalam keadaan junub, dan junubnya pas masuk adzan yang kedua, maksudnya belum mandi sampai adzan yang kedua. Ayasumu,
Maka apakah saya berpuasa wahai Ummul Mukminin? Apa fatwa Ummu Salamah? Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin tsumma yasumu. Bahwa Nabi dulu junub dan mendapati dalam waktu fajr, maka Nabi melaksanakan mandi dan berpuasa. Alhamdulillah. Maka hadis-hadis ini barakallahu fikum dari dua sahabiyah, dari Ummul Mukminin Aisyah dan juga dari Ummi Salamah. Maka keduanya menjadi pendalilan yang jelas bahwa seseorang dalam keadaan junub, baik dalam keadaan junub dengan istrinya atau yang jomblo forever, mandi dikarenakan insyaallah ihtilam wa amma onani haram, maka mendapati waktul fajr dalam keadaan masih junub, maka perkara ini jelas tidak mengurangi pahala puasa dan bahkan tidak menyebabkan ditolaknya ibadah puasa. Maka Nabi dulu mandi dan kemudian Nabi menyelesaikan puasanya. Maka faidah dari hadis ini penjelasan kepada kita dalam membantah keyakinan awam. Iya, awam seperti itu kan. Kebanyakan di mana-mana, baik di Arab ataupun bukan di Arab, merasa bahwa orang yang junub itu dalam keadaan najasah, kotor. Kemudian masuk adzan yang kedua belum mandi. Maka ini poin pendalilannya. Maka jawabnya di sini bukan dari pembatal dan penghalang diterima pahala, bahkan berkurang dari pahala puasa di saat dia dalam keadaan junub dan masih belum mandi dan telah masuk fajar yang kedua. Dan perkara yang kedua dari pertanyaan, setelah kita mengetahui bahwa perkara ini tidak mengurangi ataupun membatalkan ataupun menolak dari pahala puasa, kembali kepada pertanyaan, orang ini bangun 10 menit dari tidurnya, capek setelah tarawih, sekalian juga tarawih di rumah bersama istrinya. Maka dalam keadaan junub baru bangun. Maka akhirnya dia membangunkan istrinya, gimana sekarang 10 menit lagi? Mau menghangatkan sayur, tapi butuh mandi. Dan mandi di tempat yang dingin butuh menghangatkan air seperti soal tadi. Maka bagaimana 10 menit? Mendahulukan mandi berarti tidak sahur. Mendahulukan sahur berarti mandinya terlambat, masuk fajar kepadanya. Maka inilah jawaban dari perkara tadi, bahwa seseorang masuk kepada fajar dalam keadaan junub ma fi muskilah, tidak mengurangi ataupun ditolak dari pahala orang yang berpuasa dalam keadaan junub di waktu fajar. Maka jawabnya mana yang didahulukan, masuk kepada kaidah di dalam qaidul fiqhiyah, idza tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Jika pada waktu yang satu terjadi dua maslahah yang tersibukkan dan tidak bisa dikumpulkan, seperti maslahah mandi junub, maslahah untuk dia itu melaksanakan sholat fajar, dan yang kedua sahur, sebentar lagi berwaktu untuk adzan yang kedua, haram nanti, tidak bisa sahur. Maka jika terjadi dua perkara dalam waktu yang sempit seperti ini, maka apa yang dilakukan oleh orang ini sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, fa in tazaham adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih, maka dia lebih mendahulukan mana
maslahah yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat. Dan ini sesuai dengan keumuman ayat fabashshir ibadil ladina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, yang mana mereka mengikuti ahsanahu. Maka wajhu dalalah ahsanahu di sini mana yang terbaik, dicari mana yang lebih baik. Maka di sini melihat dari pendalilan yang kita sebutkan tadi, bahwa seseorang yang junub tidak berpengaruh di saat dia masuk kepada waktul fajr, dengan dalil hadis Aisyah dan Ummi Salamah bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan fajr, dalam keadaan masih junub, dan Nabi melaksanakan mandi junub untuk sholat fajr dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka bagaimana jawabnya? Kita lihat apakah bisa dikumpulkan keduanya dalam waktu 10 menit, di mana dia melaksanakan mandi junub dan melaksanakan sahur. Nah, bisa apa tidak? Mandi junub sama sahur bisa apa tidak? 10 menit. Kalau pepatah Indonesia mengatakan sambil menyelam, minum air, kumur-kumur, gosok gigi, mencuci pakaian, jadi sambil nyelam, minum air, kumur-kumur, nyuci pakaian, bisa, maka bisa dia laksanakan. Berarti dia sahur di kamar mandi sambil cebur-cebur sambil dia makan. Bisa seperti itu? Jawabnya tidak bisa. Maka pepatah tadi sambil menyenam minum air itu hanya sekedar pepatah, tidak bisa diamalkan di sini. Maka dalam waktu 10 menit, bagaimana seseorang di WC, mandi, dan dia sahur di meja makan. Kecuali dia sahurnya di WC, sambil cebur-cebur air, ataupun di bawah shower sambil dia makan. Bisa? Tidak bisa. Maka di sini harus dikorbankan satu. Maka disebutkan fa in tazahamu adadul masalih. Jika terjadi kesibukan, dua kemaslahatan dalam waktu yang sama dan tidak bisa dijamak, lam yumkin al jamak. Kaifa rajul yaktasil janabah wa yatasahhar. Kaif yajma' bainahuma? Kaif yatasahhar fil hammam? La yumkin. Amma pepatah mengatakan sambil menyelam minum air, maka tidak bisa dipraktekkan di sini. Fayuqaddimul a'la minal masalih, maka didahulukan yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Sahur terlebih dahulu. Limadha? Li'anna sahur waktunya mudayyak. Karena sahur itu waktunya terbatas. Sampai adzan yang kedua tidak boleh sahur. Mana dalilnya? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka dilarang bagi kamu sampai kapan? Sahur itu boleh sampai terbitnya matahari. Maksudnya naik fajar yang kedua. Di saat itu tidak boleh makan dan minum, dan sempurnakan puasa sampai kepada maghrib. Maka di sini tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali melaksanakan sahur. Dan sahur ini waktunya terbatas. Adapun mandi junub maka waktunya luas. Maksudnya setelah adzan pun boleh, dan ini datang nas dari Nabi. Nabi dulu melaksanakan mandi junub setelah masuknya adzan yang kedua. Summa yaktasilu summa yasumu. Maka hadis tadi Nabi mandi dan Nabi sholat dan Nabi berpuasa. Bismillah. Maka inilah jawaban dari soal yang pertama. Maka banyak faedah dari soal yang pertama ini. Kesimpulannya adalah tidak apa-apa orang yang dalam keadaan junub dan telah masuk waktul fajr dan tidak mengurangi pahala serta membatalkan puasanya. Dan yang kedua, jika memang terjadi waktu seperti itu, diutamakan makan sahur daripada mandi junub.